Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Aku bingung merangkai kata-katanya. Wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi tentang menganalisis film Sekolah Rimba. Nah, untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Dan perkenalkan, nama saya Syahwitri selaku moderator dan pemateri, dan ada teman saya Yosi dan Novita. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, akan saya serahkan kepada teman saya Novita. Yo sih. baik, Hidup. saya akan menjelaskan pada sinopsis film Sekolah Rimba. Film Sekolah Rimba bermula dari seorang yang bernama Butet Manurung. Dia merupakan orang yang ingin bekerja di salah satu lembaga observasi di Riau. Dia merupakan lembaga observasi lingkungan di sana. Namun, dia melihat situasi di daerah Riau tersebut banyak anak-anak yang ingin belajar karena mereka belum tahu membaca dan menulis. Dalam situasi ini, Ibu Butet mengambil kesempatan untuk mau mengajari mereka dan memberikan waktu untuk mengajari. Pada suatu kesempatan, Ibu Butet pergi ke sebuah hutan untuk mencari dan berkeliling di sekitar hutan itu secara sendirian. Pada saat itu, Ibu Butet terkena serangan penyakit nyamuk malaria dan dia akhirnya pingsan di tempat itu. Ada salah satu anak yang bernama Bangau datang membawa dia dan mengobatinya ke hulu Sungai Makakal. Di daerah itu jauh dari tempat tinggal dari Ibu Butet tersebut. Pada saat Ibu Butet sudah sadar, dia kembali lagi ke sungai itu dan ia kembali mengajar anak-anak yang di sana. Tanpa dia sadari, anak yang dari hulu Sungai Makakal tadi melihat kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Butet, sehingga dia ingin ikut belajar bersama mereka. Kemudian Ibu Butet meminta izin kepada kepala suku yang ada di ujung hilir Sungai Makakal, yang akhirnya dia diizinkan. Tidak beberapa lama mereka mengadakan kegiatan pembelajaran di sana. Namun banyak orang tua yang tidak setuju dengan kegiatan ini. Karena menurut orang tua ada beberapa hal yang membuat pembelajaran ini tidak disetujui. Yang pertama, anak-anak di daerah hilir tersebut lebih suka belajar daripada membantu orang tua. Yang kedua, anak-anak di sana jika mereka akan sukses, mereka akan pergi jauh dan tidak mengingat tempat tinggalnya lagi. Dan yang ketiga, menurut mereka, buku dan pensil yang mereka gunakan itu adalah salah satu bentuk merusak alam dan dapat memberikan penyakit yang baru kepada mereka. Sehingga dari beberapa alasan tersebut, kepala dusun yang pertamanya tadi menyetujui mereka untuk melakukan kegiatan pembelajaran di sana, akhirnya dia tidak menyetujuinya lagi dan menyuruh untuk membubarkan pembelajaran itu. Setelah itu, Ibu Butet kembali ke lembaga observasi tersebut dan dia dimarahi oleh pimpinannya. Karena dimarahi, akhirnya dia kembali ke kota Riau untuk memberikan kepada orang-orang yang ada di sana seminar atau apapun bentuknya untuk membantu ibu ini kembali melakukan pembelajaran di sana. Namun pada saat di Riau, ibu selalu berpikir untuk kembali lagi ke tempat sungai tersebut untuk mengajari anak-anak yang membutuhkan pengajaran itu. Tak lama kemudian banyak media-media yang menyoroti ibu ini karena melakukan pembelajaran yang sangat bermanfaat kepada anak-anak meskipun banyak situasi yang tidak mendukung sehingga anak-anak tersebut mengalami perkembangan dalam proses belajar terutama membaca menulis. Di akhir cerita ibu
Ibu Butet Manurun tersebut melihat bagaimana proses pembelajaran yang baik kepada mereka dengan banyak bantuan dari orang-orang, dan mereka mendapatkan banyak masukan dari pemerintah, bahkan dari orang-orang yang sangat peduli terhadap pendidikan. Demikian demikian review yang saya sampaikan tentang film Sekolah Rimba. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan pembelajaran sekarang dengan di film. Yang pertama, lingkungan yang aman dan nyaman. Pada pembelajaran saat ini, sekolah yang di kota bahkan di desa sekalipun, banyak kita lihat lingkungan yang aman dan nyaman, banyak fasilitas yang mendukung seperti kelas-kelas yang sudah bagus bangunannya dan teknologi-teknologi yang digunakan. Namun dalam film tersebut lingkungan yang aman mungkin terrealisasi, namun lingkungan yang nyaman dalam film itu tidak dapat direalisasikan karena mereka hanya belajar di hutan dan tidak ada tempat yang cocok untuk mereka belajar. Yang kedua, motivasi dan niat peserta didik. Pada pembelajaran saat ini, motivasi dan niat peserta didik menurut kami sangat cukup rendah karena banyak peserta didik pada saat ini yang malas untuk sekolah, sering absen, bahkan terlambat, yang selalu hampir tiap hari terlambat. Namun, dalam film Sekolah Rimba terdapat motivasi dan niat peserta didik yang sangat tinggi. Terlihat dari meskipun mereka tidak memiliki lingkungan belajar yang nyaman, tapi mereka selalu dapat ingin belajar secara terus-menerus. Yang ketiga, teknologi. Teknologi yang digunakan pada saat ini udah hampir sama meskipun di kota walaupun dan di desa. Karena teknologi ini cepat berkembang, apalagi saat ini pemerintah sangat memperhatikan sekolah-sekolah di desa, tidak hanya memikirkan yang ada di kota. Namun dalam film Sekolah Rimba, teknologi masih sangat sulit dilihat karena tempat yang mereka gunakan hanya berada di hutan. Jadi penyampaian dan penggunaan teknologi masih cukup kurang dalam film Sekolah Rimba. Demikian presentasi saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis EMC2 dalam film Sekolah Rimba. Nah, di sini ada yang pertama adalah empati. Empati dalam film ini ada beberapa adegan di mana Kisah Butet yang berprofesi sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan anak-anak membaca, menulis, dan berhitung, tetapi juga bagaimana kita harus bersikap dan menghargai orang lain. Butet tak segan-segan menggunakan nada tinggi ketika anak tak mendengarkan saat menjelaskan sesuatu. Namun ia juga tidak marah. Bahkan Butet juga belajar dari peserta didiknya. Kemudian yang kedua, mindfulness. Nah, ada adegan di film tersebut bagaimana Butet begitu sabar untuk mengajari anak-anak yang lambat dalam menangkap pembelajaran. Mereka melakukan banyak cara untuk belajar seperti belajar sambil berjalan-jalan, belajar sambil menggunakan benda-benda yang ada di hutan rimba. Bahkan mereka belajar sambil bercerita. Nah, guru tidak memaksakan menggunakan model, metode, dan media tertentu, tetapi menyesuaikan kebutuhan peserta didiknya. Yang ketiga, compassion. Di film ini, orang luar termasuk Butet juga belajar bagaimana anak-anak rimba melakukan banyak hal dengan tulus
membantu, jujur, peduli akan lingkungan. Biasanya dikatakan mereka jauh lebih beradab daripada orang-orang. Kemudian ada critical inquiry. Nah, pada film ini tergambar betapa sulitnya mengajar anak-anak rimba membaca, menulis, dan berhitung. Dengan kesabaran, kegigihan, dan perjuangan Butet, anak-anak rimba tersebut dapat dengan lancar membaca dan Butet dapat mengajari dengan sabar anak-anak rimba yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah sampai dapat mereka belajar dari pagi sampai malam. Selanjutnya, analisis kompetensi sosial emosional dalam film Sekolah Rimba. Yang pertama, kesadaran diri. Di film ini ada adegan Butet di mana dia tidak hanya mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik seperti bagaimana harus bersikap dan menghargai orang lain. Yang kedua, yaitu manajemen diri. Butet tak segan-segan menggunakan nada tinggi ketika anak-anak tak mendengar saat menjelaskan sesuatu. Namun ia tidak marah, bahkan Butet juga belajar dari peserta didiknya. Pada adegan tersebut, masuk dalam konsep manajemen diri karena menunjukkan kemampuan Butet untuk mengendalikan emosinya. Terutama dalam situasi di mana anak-anak tidak mendengarkannya. Butet mampu memanajemenkan dirinya dengan cara mengendalikan emosinya. Keterampilan sosial, Butet belajar bagaimana anak-anak rimba melakukan banyak hal dengan cinta tulus membantu, jujur, dan peduli dengan lingkungan sekitarnya. Dapat dikatakan bahwa mereka lebih berada dibandingkan dengan orang-orang yang tinggal di luar hutan rimba. Keterampilan Butet dalam mengajar anak-anak belajar terlibat dalam potongan video dengan gairah semangat, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Butet mengambil keputusan bahwa dia ingin kembali ke rimba untuk membangun sekolah di hutan Taman Nasional 12 Jambi dan mengajarkan anak-anak rimba untuk membaca, menulis, dan menghitung. Sejalan dengan potongan video di atas bahwa di rimba Butet belajar agar masa depan anak-anak cerah. Mati laptopnya weh. Baru D, hal yang bisa dipelajari dari film Sekolah Rimba. Film ini menceritakan bagaimana seorang guru bernama Butet dapat menjadi agen perubahan dengan memperkenalkan pendidikan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman hutan Taman Nasional Bukit 12, Jambi. Butet memutuskan untuk meninggalkan kehidupan di kota untuk mengajarkan anak-anak rimba untuk membaca, menulis, dan menghitung, membantu anak-anak pedalaman untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Dari film ini, kami dapat belajar tentang pentingnya pengabdian dan ketahanan dalam menghadapi berbagai tantangan. Guru harus mengetahui karakteristik peserta didik, guru, dan memberikan motivasi kepada peserta didik agar dapat menjadi pribadi yang baik. Dan guru harus dapat menjadi inspirasi bagi peserta didiknya agar terus belajar. Dari film ini, kami dapat belajar tentang pentingnya pengabdian dan ketahanan dalam menghadapi tantangan. Guru sebagai agen perubahan tidak hanya belajar tetapi juga dapat merangkul perbedaan dan menghadapi kendala eksternal untuk memberikan pendidikan yang bermakna. Dapat disimpulkan bahwa film Sekolah Rimba mencerminkan pentingnya pembelajaran sosial dan emosional. Melalui film ini, kami dapat melihat bagaimana hubungan antar guru dan peserta didik, perbedaan diri, serta pengembangan empati menjadi faktor kunci untuk membentuk sosial emosional peserta didik. Selain itu, di film Sekolah Rimba menunjukkan bahwa pendidikan tidak hanya tentang pemberian akademis saja, tetapi juga bagaimana cara kita untuk membangun kepercayaan diri, keterampilan interpersonal, dan kemampuan untuk beradaptasi dalam situasi kita yang kita hadapi. Sekian dari hasil presentasi kami. Kami Baik, terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan
presentasinya pada sore hari ini. Dan kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.